Halo Mbak Wiwi, halo Mas Denny. Terlanjur online nih Mas. Oke, eh, mungkin pembuka dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, ketemu lagi kita di KPN Talk Show ya. Episode ke-21. Nggak terasa ternyata udah ke-21, tapi mohon maaf kemarin mungkin kita terkendala banyak hal ya. Jadi cukup lama kita vakum KPN Talk Show, praktis kayaknya tahun lalu ya, Maret terakhir KPN Talk Show 20. Ini kita coba aktifkan lagi. Ya, prinsipnya sama teman-teman, kita mencoba untuk berbagi cerita gitu ya. Semoga apa yang disampaikan di KPN Talk Show itu bisa menjadi informasi, manfaat, wawasan bagi pendengar-pendengarnya, bagi siapapun penontonnya, atau bahkan mungkin kebaikan yang mungkin bisa didapatkan dari KPN Talk Show ini. Jadi silahkan aja sampaikan pertanyaan ataupun diusulkan siapapun yang ingin diundang menjadi narasumber ya, tentunya untuk nanti kita coba usahakan bisa hadirkan di KPN Talk Show selanjutnya. Ya, perkenalkan, aku Bram. Teman-teman semuanya mungkin ada yang belum kenal. Kebetulan aku juga alumni dari GBN, Generasi Bakti Negeri, angkatan ketiga. Jadi yang tahun 2013, 2014, pengabdiannya 2013, lulus 2014. Jadi udah 10 tahun yang lalu, alhamdulillah. Dan makanya kita malam hari ini mengambil tema semakin matang, semakin menantang, karena ternyata latar belakangnya adalah suasana atau kondisi khususnya terkait dengan pengabdian yang berbasis komunitas itu sudah berbeda ya, baik dari sisi kulturnya ya, dari sisi keanggotaannya, kelembagaannya, yang itu ternyata perlu adaptif lagi, perlu disesuaikan lagi supaya komunitas ini tetap bisa berjalan gitu. Nah, ini makanya menjadi tantangan untuk nanti SSP 9 tentunya nanti juga akan jadi narasumber yang kebetulan baru selesai pengabdian kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan kami harap kita juga bisa menjaring nih, bisa memberikan insight ke mungkin mahasiswa yang sedang mendengarkan ini dimanapun kalian berada, supaya kalian semakin termotivasi nih. Sebetulnya ada nilai apa sih ketika kita itu menjadi bagian dari komunitas sosial, khususnya Generasi Bakti Negeri ya, yang itu tidak semata-mata kita hanya KKN gitu. Mungkin masih banyak stereotip yang UGBN ini komunitas KKN, tapi tidak sebatas itu teman-teman. Jadi akan kita coba kali lagi kita dengarkan update terbaru ya dari SSP 9 untuk kita undang. Jadi narasumbernya adalah Sukardi, kebetulan dia ketua project dari SSP 9 atau ketua dari GPN angkatan 9 yang kemarin kebetulan baru selesai mengabdi di Sebatik Tengah, tepatnya di Desa Cikuning,
Kecamatan Sebatik Tengah, Pulau Sebatik. Jadi masih saudara Sebatik project ya. Dan banyak hal pastinya yang akan diceritakan oleh Ardi. Coba kita undang si Mas Ardinya ya. Sudah di invite, sebenarnya belum confirm. Ini ada beberapa peserta ya, penonton. Tag di story berarti sudah di post. Ya, Mas Jenny. Pembahasannya harus tentang GPN kah? Enggak, sebetulnya. Prinsipnya adalah karena kita inklusivitas ya, inklusif. Kita nggak melulu berbicara tentang mungkin pengabdian gitu ya. Kemarin juga banyak kok temanya yang terkait dengan entrepreneurship, terus gimana sih cara membangun usaha, gimana sih cara kita bisa dapetin beasiswa, gimana sih cara kita membuat konten kreator gitu-gitu. Jadi sebetulnya sangat luas ya cakupan materinya atau bahasanya. Jadi silakan teman-teman usulkan siapa yang nanti mungkin akan bisa kita kontak begitu ya. Karena mengingat padat banyak yang sudah ngantri sebenarnya narasumbernya. Oke, Mardika Bakti Nusa, selamat bergabung. Boleh tanya balik TWS ya. Ini produk Indonesia nih. Kalau ada yang tahu nih, buatan Bandung. Itu namanya. Nah, ini udah bergabung ya kayaknya. Halo, Soekardi. Halo Kak. Bentar, masih loading, Di. Masih hitam. Siap. Kedengeran ya suaraku ya? Kedengaran Kak? Oke, alhamdulillah. Ini nggak lagi di kegelapan kan? Kamu soalnya ini gelap nih. Udah aman. Oke. Lagi di mana, Di? Di kosan? Lagi di Oke, agak kaku ya. Ya, santai aja kok. Ini kita ngobrol. Terus terang malah kita pengen bisa dua arah, makanya kita bikin format live Instagram ya. Jadi silakan teman-teman tanyain di kolom chat kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, khususnya terkait dengan Mas Soekardi ini ya. Ya, mungkin ini kita agak mereka. Halo, selamat malam Mas Soekardi. selamat malam. Selamat bergabung di Talkshow GPN ya, yang ke-21. Ini pertama nih tahun ini, dan mungkin tahun lalu juga kita sempat vakum ya, Di. Jadi kita coba gaskan lagi supaya lebih bisa aktif, dan nanti harapannya bisa banyak narasumber yang nantinya bisa ngasih manfaat ke teman-teman ya, followers, penonton, atau siapapun yang nanti bisa ditonton selepas itu di YouTube, di Facebook, di platform manapun yang ada sosial media GPN. Nah, tadi sudah sempat ngobrol sekilas di terkait ini ya, SSP 9. Jadi tadi aku jelasin kamu kalau kamu ketua proyeknya, dan GPN itu nggak hanya sekedar komunitas KKN, yang itu sebenarnya banyak aktivitas yang bisa muncul, yang bisa diusulkan, yang bisa di idekan teman-teman untuk nantinya itu bisa ngasih manfaat khususnya buat di GPN gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar hidup dari GPN, tapi kita juga harus ngidupin GPN supaya nantinya komunitasnya semakin lama semakin besar. Oke, jadi udah jelasin juga, Di, bahwasanya kamu sudah ini ya, mungkin
dari GBN, udah kenal lama, bahwasanya kamu juga dari Sebatik ya. Dan mungkin bisa cerita deh, dulu masa kecil kamu gimana nih, kita tarik ke belakang supaya nantinya teman-teman bisa tahu siapa sih sosok Soekardi ini yang sekarang menjadi apa pemimpin nih dari GBN Angkatan ke-9 yang menjadi amanah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin singkat Santai, saja santai, cerita. santai jadi. Ya, siap. Ini sharing aja ya, Kak, berarti Iya, siap. selain. Kalau mungkin kalau sekitar apa ya, cerita singkat saya mengenai awal mulanya kenal GBN itu ya waktu saya sekolah di SMK, Kak. Itu kan waktu itu kalau nggak salah seingat saya tuh masih SSP 4. Situ Sorry, sorry, aku tuh potong ya. Ini ya maksudku Kak. lebih tarik ke belakang lagi. Mungkin sejak kamu lahir di mana, terus Oh, siap. kondisi lingkunganmu seperti apa, keluarga. Gak apa, bisa ceritakan aja supaya nanti ya dapat gambaran yang utuh nih sosok kamu. Kayak mungkin sedikit cerita terkait kehidupan saya pribadi. Jadi saya itu lahir di Lacori, itu di daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian Oh, kamu wajib. eh, iya, kemudian tuh sempat merantau. Pokoknya tuh kayak ada kehidupan perpindahan dari Pulau Sulawesi ke Pulau Kalimantan, Kak, seperti itu. Oke, oke. Nah, terus waktu saya terus TK itu, kemudian TK itu 2 tahun, kemudian Hmm. SD itu sampai kelas 5, SDN 250 Tualida, kemudian pindah ke Kalimantan itu di tahun 2015. Nah, Kalimantannya mana itu tuh, Di? di Pulau Sebati, Kak. Itu pertama kali masuk ke Sebati itu di tahun 2015. Oke, itu aku udah lulus tuh. Sebaliknya bagian mana? Boleh dispesifikan lagi? Itu di 2015 itu masih kelas 6 SD, dan itu pas pindah di Sebali itu ada kultur shock tersendiri. Karena kenapa? Karena waktu pertama kali pindah di Sebati itu kan yang awalnya dari kampung kan pasti menggunakan bahasa daerah ya, Kak, kayak bahasa Bugis ya. Nah, pas nyampe di Sebati itu rata-rata udah kayak menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, sehingga butuh apa ya, waktu yang agak lama buat beradaptasi terkait dengan masalah bahasa yang digunakan, seperti itu. Oke, oke. Eh, Nah, kemudian waktu itu untungnya nggak bisa beradaptasi itu nggak terlalu lama, jadi kayak bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di Sebatik, seperti itu, Kak. Kemudian waktu itu, kemudian setelah lulus SD, kemudian lanjut ke SMP, itu lulusnya sekitar tahun 2019. Kemudian sempat ada dilema juga nih antara mau masuk SMA sama SMK. Sama kemarin tuh karena SMK itu yang di Sebatik Barat itu kan posisinya jauh ya, Kak. Jadi Hmm. orang tua sempat agak keberatan gitu buat mengizinkan buat sekolah di sana, karena jarak aksesnya ke rumah sama sekolah itu agak jauh. Itu kisaran 1 jam lebih. Nah, Wah, tapi karena dua keyakinannya bukit deh. kuat dan kan orang tua bahwa di sana juga ada fasilitas asrama, jadi ya bisa tinggal di asrama, sehingga orang tua akhirnya mendukung buat sekolah di SMK tuh. Oke, Dan untuk alhamdulillah. latar belakang dari keluarga sendiri ya Hmm. keluarga yang sederhana, dan bisa dibilang ya kita keluarga orang tua sendiri itu dari penghasilannya itu dari apa penghasilan berkebun atau enggak kelapa sawit, seperti itu, Kak. Karena rata-rata di itu penghasilannya kalau enggak nelayan ya petani, entah itu sawah ataupun ya melakukan aktivitas seperti kelapa sawit, seperti itu. Oke, ayah Nah, berkebun kelapa sawit ya. ya kelapa sawit. Emang banyak banget sawit sih, kulihat. Berapa bersaudara, Di? Ya. Untuk saya sendiri itu bersaudara ada banyak, Kak, 7. Ya, Wah, ketujuh. Dan kamu anak ke? saya anak ke-6. Oh, oke, oke.
posisi di Sebatik semua. Ya, posisinya di Sebatik semua dan kebetulan saya anak yang pertama yang menginjakkan apa ya kayak merasakan kehidupan kuliah itu seperti apa Kak, di antara saudara-saudara yang Alhamdulillah. lain. Keren, keren. Ya, ya, ini kita harus kayak gitu, Dik. Punya cita-cita. Ya, makanya semoga bisa menginspirasi kan. Oke, tadi sempat SMK ya. Terus berarti waktu itu ketemu dengan SSP berapa waktu di Sebadik? Sempat ketemu teman-teman GBN nggak? Sempat itu waktu pertama masuk SMK itu teman-teman dari angkatan SSP 4 itu udah masuk ke sekolah. Nah, sempat itu kayak sempat juga ikut Oh, terlibat Mas dengan program Hamzah, kerja SSP Mbak 4. Kuma, Mbak Ya, Nana. paling keinget itu kemarin Kak Yumna karena sempat ikut kolaborasi kayak dia kan sempat ngadain ekstrakurikuler kayak apa jurnalistik. Nah, kemarin tuh Ya, sempat ikut terlibat ya, pembuatan apa jadi wartawan reporter berita itu seperti apa. Jadi ikut secara langsung merasakan kegiatan dari program kerja KKS SP4 gitu. keren-keren. Kayaknya kalau aku boleh ngomong, mungkin kamu mulai muncul apa tekad gitu dari teman-teman GBN juga ya, di mulai kita lihat Ya, ini awal juga apa ini ada putra putri pariwisata ya kamu ya, iya, alhamdulillah Kak. mulai berani menunjukkan diri lah ya. Iya, soalnya apa ya kayak terinspirasi dan punya tekad buat kuliah di Jogja dan IUM itu terinspirasinya dari awal kenal UM-nya juga dari kakak-kakak dari SSP 4 terus ada 5 kemudian sempat itu yang kalau 6 kan sempat nggak terlalu yang itu juga sempat itu kakak SP 7 yang terakhir sempat itu Oh sempat juga ya seperti itu ya, Mas ya Kak. Agri ya. Mas Agri. Ini sebelum lanjutnya ada pertanyaan nih, di rumahnya dekat pos Haji Kuning kah? Nah kalau rumah saya itu kebetulan di daerah Sungai Nyamuk Kak, di di desa Bukit Aru Indah itu masih di wilayah Sebatik Timur. Oh pantesan tadi 1 jam ya kamu kalau ke. Ya. Oh ya ya ya, oke oke. Oke, oke, tadi udah ini ya, anak keenam, alhamdulillah. Nanti semoga adikmu bisa nyusul tuh, Dik. Amin Kak. Terinspirasi kakaknya kan. Selisih berapa tahun sama adik? Selisih sekarang udah kelas 3 SMA. Beda Oh, bentar lagi dong, selisihnya, ya bentar lagi. kuliah. Cariin info-info tuh, Dik. Semoga bisa ini mendapatkan paparan dari luar ya, supaya makin kembang. Em, Mhm. Kalau boleh tahu, Dik, eh, pribadi kamu nih yang lebih membentuk ayah atau ibu? Lebih ke ibu sih Kak. Soalnya Gimana? soalnya tuh kalau dari ayah sama ibu itu sendiri yang lebih banyak kayak banyak kayak ngomel-ngomel gitu ngasih kayak nasihat itu ibu karena ayah itu lebih ke tipikal orang yang kayak pendiam dan penyabar. Jadi kayak buat marah-marah itu kurang sering marah-marah itu makan ke ibu. Jadi kayak membentuk karakter itu ibu gitu Kak. Iya, iya. Kelihatan. Kamu kayaknya kalau tak lihat kemarin waktu kita ngobrol, waktu ketemu di Jogja juga, kamu kayaknya lebih cenderung anteng gitu ya. Nggak yang terlalu agresif. Oke. Eh, ini ada pertanyaan juga nih. Kita sambil ngobrol aja ya. Ini Mbak Weni ini. Ya, nanti nih, Mbak. Nanti tak tanyain. Oke, kamu akuntansi 2000, akuntansi ya? Angkatan Angkatan 2021 Kak. waktu SMK akuntansi juga? Alhamdulillah akuntansi juga Kak. Jadi nggak terlalu Oh, pusing. nyambung ya. Nggak, Oke, bagus tuh akuntansi. Kenapa dulu milih akuntansi? ya sebenarnya kayak Waktu awalnya itu SMK lah, waktu pas dari dulu SMK, kenapa milih akuntansi? sebenarnya itu
pas lulus, sebenarnya pas SMP itu masih belum ada kepikiran kayak buat masuk mau masuk SMA apa SMK, tapi waktu saat itu sempat ada sosialisasi ya Kak dari OSIS SMK itu. Nah, mereka tuh kayak menjelaskan jurusan akuntansi itu kayak gini-gini. Nah, itu mulai gak ada gambar, oh ternyata kayaknya passionnya pengen ke sana deh. Terus ya nyoba-nyoba masuk akuntansi. Nah, saya tuh akuntansi tuh dari segi kayak prospek kerjanya itu luas, sama kayak ada keseruan tersendirinya. Kayak misalnya kita lagi hitung-hitung angka nih Kak, kayak hitung laporan keuangan, tapi terus kayak gak balance itu kayak gimana caranya harus balance walaupun nanti hasilnya itu salah atau benar itu urusan belakang, yang penting hasilnya sama dulu antara angkanya. Jadi kayak itu ada kepuasan tersendiri dan kebanggaan tersendiri ketika bisa menyeimbangkan laporan keuangan kayak gitu. Oke, oke. Hmm, ada alasan yang lebih substansial nggak? Maksudnya kenapa, wah akuntansi aku pengen karena dulu begini aku jadi pengen ini nih, atau kita lihat kayaknya orang-orang tuh begini makanya aku pengen apa gitu. Kalau masalah akuntansi mungkin lebih ke mungkin selain dari prospek kerjanya yang luas, dari akuntansi sendiri itu sebenarnya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita tidak lepas berbicara akuntansi, karena dalam kehidupan dari kita beraktivitas pasti kayak melakukan sebuah transaksi. Jadi kita secara langsung itu kayak menjadi seorang akuntan dalam di kehidupan kita sendiri. Entah itu kita mulai dari kayak pasti misalnya berbicara kayak hari ini pengeluaran kita seberapa, sehingga itu kayak ternyata menjadi seorang akuntan itu harus punya planning-planning yang bagus dalam setiap proses seperti itu Kak, mungkin itu. Keren. Kamu kayaknya kemana-mana bawa buku besar kah? Nyatetin Uh, pengeluaran. udah pakai nggak bawa Aku buku terus terang, lagi folio. aku terus terang juga dulu waktu kuliah akhir bisnis ya, itu juga sempat dapat dasar akuntansi lah. Em, Sangat kepake sih memang. Eh, Baik dalam pekerjaan maupun ini ya di kehidupan sehari-hari karena kita pasti harus mengelola tuh namanya manajemen apa finansial, keuangan, fiskal ya. Cuma buat ya itu ngontrol kita sendiri nih, dimulai dari kita kan. Memang ini sih, ini kebetulan mungkin ini di luar ya. Kebetulan direktur utama aku yang sekarang itu juga jurusannya akuntansi itu. Mungkin nanti semoga nanti bisa menular, kamu bisa mengikuti jejak suksesannya. Kamu kayaknya pengen jadi pegawai bank ya? Iya iya, passion banget. Udah Kelihatan. Kayaknya kelihatan cocok kok. sih. Kamu udah ikut pageant, terus kamu akuntansi, kan biasanya cari yang good looking kan kalau di bank. Iya. Oke, thank you atas sini Adi. Kini kita mulai masuk ke sesi 9 deh ya. Tadi Iya, iya. terkait profil mungkin aku kira udah cukup lah. SSP 9 ini sebetulnya kalau kita tarik cukup apa ya, menantang lah ya aku bilangnya ya. Cukup unik iya, menantang juga iya. Menantangnya karena satu kalau aku lihat dari luar ya, itu kalian beranggotakan sedikit gitu. Eh, Artinya kami dulu yang dulu angkatan ketiga itu kita berjumlah 40 orang saja itu kami anggap itu kayak kita masih pengen rekrut lagi gitu. Bahkan sebelumnya kita sampai angka 49 waktu itu. Tapi 49 atau 45 ya. Terus ada yang beberapa yang take out, terus akhirnya sisa 40. Nah ini kita lihat kalian ini total 6 orang ya. Iya, satu Iya, nah itu menurutku kalau tidak di apa bangun komunikasi yang baik, nggak dibangun interaksi antar sesama yang baik, dan terutama bonding ya, karena kaitannya pasti kerjasama 6 orang ini kalau nggak ada kerjasama, aku yakin juga dari sisi program maupun kelembagaan juga pasti banyak yang terbengkalai gitu. Nah, mungkin bisa cerita di teman-temanmu ini mungkin secara singkat banyak dari mana gitu backgroundnya dan mungkin kalau kamu bisa cerita dulu waktu di GBN gitu
prosesnya bisa sampai sekarang selesai mengabdi itu kayak gimana? Singkatnya. Oke, untuk kami sendiri dari teman-teman SSP 9 Kak, itu masih apa ya, karena kami jumlahnya juga sedikit dibandingkan SSP sebelumnya, itu kita berjumlah 6 orang, yang mana kita masih satu lingkup fakultas, yaitu cuma 2 prodi, ada prodi akuntansi sama prodi manajemen. Dan itu untuk teman-teman sendiri itu ada dari Nunukan satu, kemudian dari Riau, lalu ada dari Semarang sama Kalimantan Tengah sama dari Ciamis. Kenapa kita awalnya terinisiasi buat membentuk SFP 9 ini karena sempat kayak yang sebelumnya kan sempat vakum ya Kak, selama setahun itu nggak ada dari KKN SSP yang berangkat dari GBN mandirinya. Nah, sempat tuh terinisiasi kayak kepikiran aja pengen KKN mandiri. Nah, sempat tuh kayak nyoba nyari teman-teman nih yang mau ikut KKN mandiri dan bagaimana prosesnya. Ya, dari itu sempat kayak yang berminat ya sekitar 15-an. Cuma yang bertahan sampai benar-benar fiksasi ikut itu cuma ya berenam orang itu Kak. Mungkin karena dari segi finansial, terus segi apa ya, dibandingkan dengan KKN reguler itu lebih tantangannya di KKN mandiri itu lebih banyak sehingga kita cuma berenam untuk berangkat. Nah, untuk kita sendiri selama melaksanakan kegiatan SMP 9 itu kita apa ya menyesuaikan dengan apa sih kayak angga atau permasalahan apa sih yang sekarang diangkat di daerah Sebatik itu sendiri. Jadi kita itu tidak kayak menyesuaikan kegiatan kita itu menyesuaikan dengan tenaga yang ada di dalamnya gitu Kak. Seperti itu. Oke, ini berarti sangat beragam ya, baik dari sisi orangnya, baik dari sisi, maksudnya dari background apa prodinya, dari daerahnya juga tadi kita lihat, ini diverse banget. Tapi aku salut kalian, salut banget bahkan kalian berani gitu ya. Artinya tadi memulai sesuatu yang mungkin baru untuk kalian ya, sempat vakum lalu kalian mencoba bangun lagi itu menurutku bukan sesuatu yang gampang sih. Ya artinya mungkin ibaratnya udah sempat kehabisan bensin gitu, terus kalian repot-repot beliin bensin, terus kalian repot-repot servis supaya akhirnya nanti bisa jalan lagi meskipun nanti hasilnya seperti apa. Itu poin yang harus tetap kalian pegang, nilai yang harus tetap kalian pegang untuk semuanya ya, untuk nanti ketika kalian bekerja, ketika kalian bersosial dengan siapapun itu penting, karena nggak banyak orang yang kayak gitu, terus terang. Artinya orang-orang pasti memilih sesuatu yang instan, gampang, gitu-gitulah. Kamu mungkin tahu sendiri. Nah itu jadi poin penting yang harus kalian pegang sampai nanti menurutku sih. Oke, ini 4 cowok ya, 2 perempuan. Eh, ada yang cinlok? Enggak. Nggak Wah, ada ini yang pertanyaannya. Oke, nanti kita bicarakan di belakangnya. Em, Oke, Di. Ini kita bicara program ya. Kemarin program yang kalian bawa ini cukup eh, banyak sih kalau aku lihat, meskipun kalian cuma berenam ya. Ini kalian yes, ya, Kak. kemarin pengelolaannya gimana nih? Kamu sebagai ketua, mungkin aku mau tarik dulu. Kamu ini berarti tadi yang memulai ya, kamu yang mengajak kelima orang ini Iya, Kak. atau beberapa belas orang tadi untuk nanti gabung di angkatanmu begitu ya, kurang lebih ya? Iya, Kak. Kurang lebih kayak awalnya kayak pendekatannya itu kayak ngajakin mereka mau nggak kayak mandiri terus kayak kalau tertarik terus kayak dijelasin kayak apa kayak mandiri itu gini-gini terus GBN itu gini-gini itu terus kayak sempat buat ngajakin ketemu Mas Isa sama kayak Mas apa KKN-KKN dari GBN sebelumnya buat sharing terkait pengalaman mereka KKN mandiri gitu Kak. Keren. Gaya inisiasi kalian tuh mesti dijaga. Nah, terus tadi
kalian juga bentuk kepengurusan, ini musyawarah ya pasti ya. Artinya siapa yang sekretaris, siapa yang bendahara, siapa yang ketua. Atau jangan-jangan kamu malah nunjuk, wah aku jadi ketua aja gitu nggak? Sebenarnya itu nggak nggak mau jadi ketua, tapi dari teman-teman sendiri tiba-tiba nunjuk jadi ketua karena mereka mikirnya udah asli orang sana jadi udah tahu permasalahan di sana, padahal itu nggak ada voting, tiba-tiba aja ditunjuk jadi ketua, Kak. Tapi sebelumnya sudah pernah dong atau eh, ya minimal ketua kelas gitulah beberapa kali memimpin Udah sebelumnya udah pernah di SMK itu pernah jadi ketua PIK itu 2 tahun sama ketua ketua PMR 2 tahun, apa? Kak. Ketua PMR sama PIK remaja, Oh, pik itu apa? pusat Pantai informasi Kapuk. dan ya yang bagian genre ya. Oh, oke oke. Ah, ya mirip-mirip kan yang diperlukan kan pengelolaan aja, manajemen. Oke, keren. Ini ada banyak program jadi ya, Haji Kuning Sehat, GPN Mengajar, Ekobrik, Taman Baca. Mana nih dari semua programnya yang kamu pengen ceritain? Sebenarnya kalau dari program kerja kami yang kalau mau diceritain ya semuanya itu kayak punya apa ya kayak keunikan sendiri ya Kak. Mungkin dari yang pertama dari Aji Kuning sendiri, Aji Kuning Sehat itu di mana untuk program Aji Kuning Sehat ini kita sasaran targetnya itu masyarakat Aji Kuning sendiri dan kita dengan bekerja sama dan berkolaborasi sama pihak puskesmas, terus kepala desa, terus perangkat-perangkat seperti ketua RT, ibu PKK. Adapun untuk program Aji Kuning Sehat itu di mana isinya itu kita nanti mengadakan senam sehat, lalu kita ada melaksanakan penyuluhan gizi terkait dengan masalah stunting. Karena kenapa kita mengangkat ini? Karena sempat kita waktu datang pertama kali itu kita berdiskusi sama sharing sama kepala desa sama kepala camat yang ada di kepala camat seperti tengah itu Pak Aris, di mana salah satu Hmm. permasalahan yang juga krusial itu yang masalah stunting, masalah gizi. Nah, terus kita menyelipkan dengan setelah selesai penyuluhan gizi, itu kita melakukan bentuk pengimplementasian bagaimana pengelolaan gizi yang baik dengan cara perlombaan masak, Kak. Nah, perlombaan masak itu diikuti oleh ibu-ibu kader posyandu. Jadi mereka tahu bahwa setiap anak itu porsi gizi yang sesuai itu seperti apa. Jadi mereka tidak hanya dapat materi, tapi mereka bisa mengimplementasikan secara langsung. Selain itu juga kita karena bekerja sama pihak puskesmas, kita melakukan screening kesehatan buat masyarakat di Desa Aji Kuning itu yang mau meriksa kesehatannya seperti itu, Kak. Itu buat yang Aji Kuning sehat. Itu kalian ketika bikin program menurutku komprehensif tuh. Karena melibatkan banyak pihak yang ada dalam kelembagaan desa itu menurutku bagus banget sih ini. Artinya kalian paham, kalian tuh nggak bisa jalan sendiri ketika kalian datang gitu kan. Itu bagus banget. Kalian melibatkan keterlibatan orang lain gitu ya. Tadi inklusivitas apa? Inklusivitas kalian tetap harus dijaga itu supaya nantinya GBN atau kalian itu tetap bisa diterima dimanapun gitu. Jadi kalian tidak datang atau mengajari, tapi malah justru kita ya saling ini gitu, belajar bareng biar tahu saling kenal, saling memberikan manfaat dan kebaikan. Nah, kalau boleh tahu itu tadi yang ada nggak program yang kalian tuh ternyata programku ini ngasih dampak banget ya gitu. Maksudnya kalian ketika di sana, dari yang awalnya nggak bisa jadi bisa, dari yang awalnya nggak mampu jadi mampu, dari yang awalnya mungkin eh, nggak ada jadi ada gitu. Itu ada nggak yang kalian langsung yang ngena di hati kalian gitu loh? Kalau dari saya itu paling apa ya pengalaman yang paling berkesan itu di ini Kak, pengalaman GBN mengajar ya. Kayak itu kan apa ya time langsung apa kayak terjun langsung berinteraksi sama kayak anak-anak sekolahan itu gimana. Nah, pas nyampe tuh kayak setelah kita kayak ngajar di kelas itu mereka tuh kayak pas setelah kita udah kayak nutup materi kelasnya pasti nanya lagi, kapan Kak kesini? Besok datang lagi nggak Kak? Jadi kayak yang paling berkesan itu ketika sama anak-anak SD itu apalagi kayak
eh, banyak pertanyaan-pertanyaan kayak sering-sering ke sini, terus kayak kapan lagi ngajar, terus eh, poskonya di mana. Jadi kayak itu apa ya kayak walaupun kayak kita jauh-jauh dari Jogja terus nyampe di sana kayak itu terbayarkan dengan ketemu anak-anak yang semangatnya luar biasa dalam menuntut ilmu seperti itu Kak. Jadi kayak paling berkena itu ketika ke kunjungan-kunjungan sekolah-sekolah ngajar. Oke, itu memang benar sih. Nangis kalian waktu perpisahan sama anak-anak. Ya itu juga kan kita saat ada juga ini Kak program kerja kita yang kolaborasi sama ketua RT itu salah satunya di RT 1 di Aji Kuning. Dia itu ada program kegiatan itu yang namanya TBM, Taman Baca Hmm. Masyarakat. Nah, kita juga tuh terlibat langsung karena kalau untuk TBM ini kayak buat anak-anak SD, ETK yang kayak mungkin masih dari segi tingkat pemahaman membaca itu masih kurang. Nah, kita juga kemarin sempat ikut berkolaborasi terkait program kerjanya, jadi kita terlibat secara langsung. Bahkan sempat kayak seru itu apa ya waktu kita masuk di situ bergabung selalu kayak disambut dengan kehangatan. Pas itu juga pas mau perpisahan tuh hampir mau nangis di depan mereka waktu pamitan karena itu kayak kita udah mau pergi nih, jadi kayak sama pamitan juga seperti itu Kak. Jadi banyak kenangan-kenangan yang seru bersama mereka. Oke, keren. Tadi itu ini aku yang salut kalian melibatkan banyak lembaga itu sih. Mulai dari PKK, Posyandu, RT. Itu yang kalian mungkin tuh jadi nilai eh, keunggulan kalian gitu. Sesuai 9 ya yang kalian mungkin minimal dibandingkan dengan eh, waktu angkatanku dulu begitu ya. Kita mungkin tidak eh, melip- tidak melibatkan sejauh kalian gitu kayaknya. Itu keren. Tetap harus dijaga tuh dimanapun kalian berada kita melihat potensi ya, potensi kelembagaan. Em, tapi selama di sana gimana, Ki? Teman-teman bisa adaptasi nggak? Terus mungkin ada kesulitan apa? Selama kakaknya di sana mungkin permasalahannya itu cuma ini sih masalah air Kak, karena sana tuh kan air pun sampai di sana jadi kayak hampir itu kita borosnya di air karena setiap 3 atau 4 hari paling lama itu 4 hari itu beli air. Jadi kayak mungkin Harganya karena emang berapa? Masih dua airnya setengah? airnya tuh udah 90 berapa 90-an Kak per tangki. Oh, 90.000 sekarang. 90.000. Aku tuh dua setengah kalau nggak jelas ingatku. Oh, berarti udah cukup. Nah itu taraf kehidupannya berarti udah mulai naik tuh. Kita bisa lihat indeksnya kalau bisa kita bandingkan berarti kan udah naik 2/3-nya dari 250 ke 90.000 loh. Aku masih ke 250 padahal waktu itu ya kita belum pertimbangkan apa nih pertumbuhan ekonomi dan inflasi lah. Dengan nilai segitu 250 nih 90.000 keren sih peningkatannya. Tapi memang 10 tahun ya. Aku 2013 kalian 2023. Iya. Oke oke. Hmm. Tapi itu berarti mereka berkembang. Harusnya kalau berbanding lurus penurunan ekonominya juga berbanding lurus juga sama nilai harga beli airnya gitu kan harusnya. Tapi ini malah turun. Bagus bagus. Alhamdulillah. Turut senang. Yang lain ada nggak? Sempat ada yang sakit atau apa gitu? Mungkin ini dari Eh, dari penonton kan mungkin ada yang mahasiswa nih nanti biar bisa nonton. Sebalik tuh gimana sih gitu? kalau segi cuaca sih nggak kurang lebih sama ya antara Jogja sama Sebat itu sama-sama panas ya Kak. Hmm. Untuk cuacanya juga temen itu nggak ada yang sampai sakit. Tapi alhamdulillah tuh selama KKN sehat-sehat semua. Ya terus ya mungkin kesan mereka waktu nyampe di Sebatik juga ya karena waktu sempat itu ada teman KKN dari SS9 itu pas belanja ketika ngasih uang pecahan 50.000 terus uang kembalian itu ada dikasih ringgit Kak. Jadi kayak mereka tuh ini ternyata dipakai ya uang ringgit di sini kayak baru mereka tuh kayak oh
ternyata seringgit itu segini. Jadi kayak ini tuh apa ya, kesan pertama mereka tuh belanja pakai dapat kembalian uang ringgit, padahal kan mungkin di sini tuh nggak berlaku uang ringgit seperti itu. Jadi itu kesannya kayak mereka tuh bisa belanja menggunakan uang dua negara, entah itu rupiah ataupun pakai uang ringgit. Saking dekatnya itu tadi, di mau kemana-mana tinggal nyebrang itu akhirnya ya apa transaksi mereka juga pada mata uang. Tapi alhamdulillah ya sehat terus dari sisi apa interaksi sosial dengan warga juga aman ya, nggak ada isu ya sama di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akbar Mas Bram kapan panik lagi. Cepatnya bar. Pernah kata keras juga di SMP bang. Oh pernah kata keras SMP ya di? Iya pernah. Wah ini udah proven lah, udah terbukti nih. Kita tunggu nanti gebrakan SSB 9 apa nih habis ini ya. Um, Silakan ya teman-teman ya sambil nanya-nanya kita tunggu di kolom chat. Um, ini program udah ya. Kalau boleh tahu ada nggak di setelah kakak ini nanti kalian rencana mau ada bikin karya apa gitu? Kalau ada, kalau misalkan ada silakan di spill atau kalau memang belum direncanakan eh, nggak boleh nggak boleh apa tidak usah diceritakan nggak apa-apa. Kalau dari teman-teman SSP 9 sendiri itu Kak, kebetulan kita itu ada sempat apa ya, kayak sebuah proyek kenang-kenangan buat teman-teman yang ada di Sebatik khususnya di TBM. Itu kita sempat apa, karena kita berkolaborasi sama Ketua RT 1 itu, mereka sempat kan dapat dana apa ya, kayak tempat hibaan gitu, kayak sebuah posko gitu kan Tempat Kak, apa? posko taman baca. Tempat hibah. Posko posko baca gitu, kayak pos-pos buat penjagaan di patok-patok gitu loh Kak. Oh, oh Nah, kita itu sempat kayak merenovasi posko itu, terus kita kayak kasih apa, kasih kenang-kenangan, masukin logo SP9 GBN, terus itu kita lakukan peresmiannya, kita kasih apa, uh, cairan buat lukis itu tuh kita lengket di tangan terus kita tempelin di dinding itu, jadi kita punya kenang-kenangan buat mereka seperti itu. Nah untuk uh, selanjutnya mungkin masih yang untuk teman-teman SP9 itu juga sempat ini sih Kak, sempat mau merilis apa, merilis lagu GBN ya Kak, itu sempat mau minta izin ke para SP sebelumnya buat kayak mengcover lagu SP9 apa, lagu GBN. oh, oke oke. Mantep tuh. Kalian juga ada legacy di sana berbentuk ini ya artefak barang peninggalan itu. Itu di Aji Kuningnya, di sebelah mananya? Itu dipatok dua Kak, di pos penyeberangan mau ke Tawau ke Malaysia. Yang dekat rumah dua Iya, negara itu kah? dua negara Kak, ya dekat situ. Wah itu langsung ini dong. Kalau misalkan lewat ke situ pasti lewat TBM-nya nggak? Kalau mau ke patok apa rumah yang Iya, sip sip itu sip itu sip. sering. Soalnya kan kegiatannya itu kan setiap Sabtu Minggu. Nah, Sabtu itu di hari sore hari, terus Minggu itu pagi. Nah, itu ada kayak posko penjagaan itu, nanti itu kayak udah nggak dipakai, jadi dikasih ke komunitas Taman Baca tadi, tapi mereka tuh sempat kayak ya nggak ya apa-apain gitu. Jadi kita ngerenovasi sehingga itu bisa bermanfaat buat adik-adik yang di sana. Keren. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa jadi amal jariah meskipun kalian di Jogja nih. Amin. Oke, tadi yang mau cover silahkan cover. Kita sangat terbuka kok. Apa namanya? GBN ya. Asalkan dikomunikasikan, insya Allah aman aja. Terus ini udah kita mulai masuk sesi-sesi akhir nih. Rencana mau rekrut dong SSP 10. Ya, Iya Kak. ada yang mau diumumkan mungkin ini mumpung dia. Mungkin biar ada yang siap-siap atau
em, diceritakan gitu kapan Ya, atau mungkin nanti eh, eh, berapa kebutuhannya dari mana kemana mungkin pengabdiannya. baik. Mungkin Ini udah ada yang mau join nih. spoiler Bar dikit ya Akbar untuk Nur. Dicatat nih, di Bar Akbar Nur nih mau join. siap, siap, siap. Nanti dicatat kayak langsung dimasukin. Gimana? Silakan. Kayak untuk dari kita sendiri teman-teman SSP 9 itu akan ada tindak lanjut ya buat angkatan selanjutnya itu SP 10 dan untuk tempatnya itu bakalan pindah bukan di Sebatik Tengah tapi di Sebatik Utara. Itu masih deketan masih di daerah Sebatik Utara. Itu sempat juga belum pernah disentuh oleh GB apa oleh SSP sebelumnya Sebatik Utara. Nah, untuk perekrutannya sendiri itu masih coming soon, masih ditunggu buatnya. Mungkin dari Oke, oke. teman-teman yang pengen merasakan apa ya kayak kesan tersendiri KKN Mandiri itu seperti apa ya teman-teman bisa coba buat KKN Mandiri. Jangan takut buat mengeksplor Indonesia khususnya di daerah perbatasan karena daerah perbatasan punya cerita-cerita yang tidak bisa dihilangkan. Memorable ya, membekas. Memorable, membekas. Oke, jadi teman-teman yang mau jadi 110 siap-siap. Jangan lupa GBN kita gas lagi insya Allah. Ini kita mau tanya-tanya lagi ya, ini dari kolom komentar tadi ada Mbak Weni Septi Susanti ya. Di atas lagi tadi. Oh, tadi Mbak Weni ya. Mbak Weni itu nanya gimana perasaannya waktu datang sebagai anak KKN. Tadi udah dijawab kayaknya ini. Apa sudut pandangmu yang berubah tentang sebatik, Dek? Ketika kamu dari Jogja, kamu ngelihat sebatik tuh akhirnya gimana? Gimana Kak? Setelah kamu KKN di sana, atau mungkin setelah kamu dari Jawa, kamu berhasil mendapatkan pandangan nih dari Jawa tuh kayak gini. Nah itu kamu ngelihat sebatik itu jadi apa? Mungkin dulunya, wah ternyata sebatik tuh contoh nih. Oh ternyata sebatik itu harus dikembangkan ya. Ternyata kalau kita mau keluar tuh banyak hal-hal yang kita bisa dapat untuk nantinya kita bangun, kita kembangkan di sebatik gitu-gitu. Apa kira-kira? Waktu kembali apa dari Jogja terus ke Sumbar itu lebih ke ini ya Kak, kayak bagi kita bisa apa ya saya bisa memotivasi orang lain juga ya karena waktu itu sempat kunjungan ke apa ke sekolah khususnya di SMA itu sempat gurunya itu sempat cerita bahwa rata-rata anak-anak di sana itu kayak niat buat ngelanjutin kuliah itu masih kayak kurang sekali kayak mereka tuh biasanya setelah kuliah ya palingan kalau cewek itu kayak nunggu nunggu dilamar nunggu nikah gitu jadi kayak Hmm. bagaimana bisa apa ya, memotivasi mereka bahwa walaupun kita dari daerah perbatasan ya itu tidak membuat kita semangat kita buat apa ya semangat kita nggak terbatas buat menuntut ilmu karena kita punya eh, apa ya kayak punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang di luar kota dan waktu saya kembali dari kuliah terus kembali ke Semarang itu kayak apa ya ada kebanggaan tersendiri artinya kayak bisa kembali lagi ke daerah buat mengabdi buat apa ya kayak memberikan apa yang saya dapatkan selama di Jogja bisa saya bagikan ke teman-teman di sana seperti itu Kak sehingga kayak mungkin itu sedikit apa ya sedikit akhirnya bisa memotivasi mereka bahwa jangan pernah takut untuk mengeksplor ataupun keluar dari zona nyaman kita karena banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapatkan ketika kita berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita seperti itu. Aku aminkan doamu ya, Di. Semoga Amin, Kak. tersampaikan, diaminkan oleh banyak orang dan nantinya banyak penerus kamu dan yang lainnya yang nanti bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Mungkin sekarang juga
sudah heranya nih kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama, nggak hanya dari kota tapi dari semuanya bisa dapat pengaruh, kesempatan, manfaat yang sama supaya nanti bisa dapat pengalaman yang tadi kamu ceritakan. Oke, um, mungkin itu ya di pembicaraan kita ini cukup panjang tadi, udah hampir sejam kita ngobrol. Ini terakhir nih dia, sebelum kita tutup ya, apa yang nanti pengen kamu lakukan di Sebatik setelah mungkin kamu lulus, setelah mungkin nanti kamu sukses, setelah mungkin nanti kamu menganggap diri kamu sudah pantas kembali ke Sebatik untuk nantinya ngasih sesuatu ke Sebatik, kamu pengen ngapain di sana? Oke, mungkin apa ya, dari kontribusi saya nanti ketika kembali ke Sebatik, gimana ini ya, saya tuh kayak mungkin karena sempat khususnya di daerah Sebatik Tengah yang kemarin sempat buat KKN ya Kak, itu saya melihat bahwa potensi anak-anak di Sebatik itu masih apa ya, semangat mereka tuh bilang kayak semangatnya itu nggak kalah dengan semangat teman-teman yang di kota. Akan tetapi yang menjadi permasalahan sini adalah mereka tidak apa ya, kayak kurang mendapatkan fasilitas yang baik sehingga juga mereka punya bakat itu tidak tereksplor dengan baik. Banyak ya mungkin anak-anak itu pintar terus punya bakat yang apa ya yang sesuai dengan passionnya, tapi ya karena kembali lagi karena kurang apa ya pengembangan terus kurangnya support dari lingkungan terus orang tua sendiri, sehingga itu kedepannya bakalan apa ya, saya ingin membuat sebuah komunitas yang mana komunitas itu bisa kayak menciptakan anak-anak Sebatik itu bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, entah itu ke luar uh, keluar Sebatik, intinya keluar Sebatik, dan setelah mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan, mereka sudah mencapai apa yang menggapai apa yang mereka inginkan, sudah mencapai sebuah kesuksesan, mereka kembali lagi ke Sebatik karena sejauh mana kita melangkah, tetap hati kita tetap di Sebatik, seperti itu Kak. Keren. Kamu kayaknya sangat concern di pendidikan ya. Kamu sangat memperhatikan generasi muda Sebatik supaya lebih keren lagi, supaya lebih bersinar lagi. Ya, itu semoga jadi harapan kita semua ya. Bukannya di GBN, tapi di semuanya. Bukannya di Sebatik, tapi di semua daerah. Semoga bisa dapat pengalaman terbaik mereka ketika mereka bisa bersekolah atau berkuliah di luar zona nyaman mereka. Oke, makasih banyak Skardi ya atas sharingnya malam ini. Semoga apa yang kita tadi bicarakan bisa bermanfaat ya buat semuanya. Kak. Karena ini tidak hanya didengarkan via live, tapi kita bisa lihat lagi nanti di uh, akun sosmednya GBN ya, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di Facebook. Silahkan dilihat. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa semakin beresonansi untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi ya. Amin. Oke, sebelum kita tutup, closing statement di. Duh, siap Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat apa ya, Kak Ram yang udah memberikan kesempatan buat bisa sharing-sharing dengan teman-teman di media sosial terkait masalah KKN Mandiri dan sebagainya. Sebenarnya apa ya, sebuah kebanggaan tersendiri buat saya hingga apa ya detik ini bisa mencapai bagaimana rasanya menikmati kuliah, bagaimana rasanya menjadi mahasiswa, itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri buat saya karena ya kembali dari tadi saya merupakan anak yang pertama merasakan bagaimana bangku perkuliahan, bagaimana suka dukanya berkuliah. Itu juga tidak terlepas dari support dari kakak-kakak yang pernah datang mengabdi di KKN, itu dari kakak-kakak GBN yang dari berangkat dari pertama datang sampai sekarang itu masih ada keluarga selain
teman-teman di Kula, jadi GBN ini merupakan sebuah keluarga juga buat saya, kayak setiap ada masalah pasti larinya ke GBN. Dan itu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, selagi masih muda, perbanyaklah kegiatan karena masa muda hanya bisa dinikmati. Masa muda itu hanya bisa dinikmati sekali, waktu tidak bisa diputar kembali, waktu terus berjalan, sehingga jadikan setiap waktu kita itu berharga, apapun proses-proses yang kita lakukan, entah itu sebuah pencapaian ataupun sebuah kegagalan, jadikan itu sebuah proses pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Karena sejatinya kegagalan dan sebuah keberhasilan adalah pengalaman dan guru terbaik bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana dari kegagalan kita bisa belajar, dan bagaimana dari keberhasilan kita tetap terus semangat, karena jangan pernah merasa puas dengan satu pencapaian, karena selagi masih muda kita eksplorlah sebisa mungkin sampai masa itu udah selesai, sehingga kita bisa punya cerita yang banyak ketika kita udah tua nanti. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Keren. Amin, amin. Semoga makin banyak orang-orang seperti kamu ya, dia di GBN maupun nanti Amin. di Indonesia ya. Mungkin bisa jadi karena nggak ada yang tahu nanti akan seperti apa ketika semua orang punya tekad yang sama kayak kamu nih. Jadi kemungkinannya jadi tidak terbatas gitu. Itu yang perlu jadi pelajaran. Oke, makasih banyak di atas waktunya, atas malam ini. Senang bisa ngobrol, senang bisa bertemu lagi, meskipun virtual ya. Semoga bisa jumpa lagi kita, Amin. entah nanti di Jogja, entah nanti di mana. Kalau di Sulsel, kamu bilang ya, kamu kan orang Bajo, aku di Makassar. Oh, ya, Kak. Tapi belum pernah Ya, pulang kampung, Kak. oh, belum kamu. Lebaran, Lebaran. Perputaran itu udah mau 10 tahun lebih belum pernah menginjak kaki lagi di Sulawesi. Ya, nanti kalau di Sulawesi Selatan kabar-kabar aja. Oke, gitu deh. Siap, Kak. Makasih banyak. Sampai jumpa. Eh, tetap semangat mengabdi. Karena generasi bakti negeri mengabdi tanpa henti. Karena Ya, kita saudara sebati. saudara sebasi. Oke, terima kasih di silakan kalau mau melanjutkan aktivitas bisa live. Terima kasih, Kak. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.